Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bersama wabarakatuh. dengan guru paling kondang di Di rumah saya. di rumahnya, di sekolahnya, di Jagat NLPS. Ini adalah Ibu Chairwoman pertama dalam sejarah NLPS. Namanya Bu Dr. Rita Angga. Sengaja nyebut dokter biar keren gitu. Nggak usah beban. Nggak, biar NLPS yang keren. Karena chairman-nya dokter. Masya Allah. Jadi kita pengen numpang beken sebenarnya Berita. Numpang Nggak kebalik ilmiah ya, gitu nggak loh. kebalik ya, nggak kebalik ya. Ya, dan kita lagi di Perpustakaan Nasional. Nah, Biar ilmiah ya. iya, biar juga tanpa ilmiah. Cuman kita masih orientasi di hari ini, jadi belum hafal-hafal banget spot. Dan ini ada spot yang so far paling oke kita temukan. Jadi belum kelihatan, nanti mungkin pas di edit saya akan tambahkan bukti bahwa kita ada di Perpustakaan Nasional. Berita apa kabar? Alhamdulillah Mas Ted. Mas Ted baik. Alhamdulillah. Kita janjian udah lama ya. Oh, susah ketemu Berita, Mohon Bang. maaf ya. Kang Sapu. Iya, susah banget ketemu si ibu ini satu. Ya Allah. Sibuknya ampun-ampun dah. Enggak, jangan sibuk. Produktif aja. 2 minggu lalu kan? Iya. Itu aja di luar negeri. Iya, lewat doang, conference sebentar. Bukan 2 minggu. 2 minggu itu 2 minggu. 3-4 minggu yang lalu saya di Lombok Timur. Orang nonton konser K-pop aja paling cuman 3 hari. Ini juga sebentar. Aku 4 hari Mas, dengan perjalanan 2 harinya conference aja. Konser apa tuh, Bu? Conference-nya itu dari Oh, di sebetulnya Korea asosiasi ya di Korea. Jadi sedang ada perayaan sebetulnya tentang penyelenggaraan apa ya, di Korea itu lagi ada commemoration mereka pernah ikut Olimpik gitu ya. Jadi ini masuknya asosiasi, kemarin yang mengundangnya itu adalah asosiasi olahraga se-Asia Pasifik ya, Olahraga. sebetulnya olahraga. Kenapa aku diundang? Karena kemarin sempat kita lolos ke pembiayaan dari International Organizational Committee ya. Jadi ada Olympic Committee, mereka kasih pembiayaan untuk penelitian tentang leadership sih. Jadi leadership equity ya, tentang peran wanita di lembaga organisasi keolahragaan gitu. Nah, Peran wanita di lembaga organisasi keolahragaan. karena kan kalau atlet wanita sekarang sudah banyak ya. Jadi maksudnya secara quorum oke lah gitu keterwakilannya. Kan minimalnya 40%, tapi secara organisasi lembaga dianggap masih kurang dan ternyata Kepengurusannya itu ya? kepengurusannya. Jadi leadershipnya ya, kan kita ngomongin leaders gitu. Awalnya sempat ragu ketika di offer untuk bikin riset itu karena saya bukan orang olahraga gitu, nggak cuman memang sering bantuin aja gitu. Jadi kalau misalnya dari segi bahasa misalnya atau yang nyerempet leadership karena memang di situ area aku gitu ya. Berarti di situ di Indonesia? Indonesia ada satu lembaga. Kalau nggak salah di PSS itu ada yang perempuan ya? Apa itu namanya? Aku belum masuk PSSI itu, tapi KONI yang jelas kemarin kita cek itu kan dari tahun 67 itu beberapa pengurusan itu baru satu, Ibu Rita Subowo. Nah, zaman Bu Rita juga Rita namanya. juga. Jadi kalau pengen anaknya sukses, perempuan kasih nama Rita. Ternyata yang sempat jadi juara di SEA Games itu justru ketika di bawah kepemimpinannya Bu Rita gitu. Emang Bu Rita tuh mau sukses di mana-mana sih, bukan cuma Tapi di. sayangnya memang belum berlanjut ya. Tapi ketika kita lakukan pendekatan, ini kan masih disebutnya preliminary study ya Mas. Jadi baru introduction awal, sehingga responnya juga masih sedikit dan sifatnya kita studi dokumen sama kualitatif nih, deep in-depth interview. Ternyata both men sama woman-nya nggak merasa ada yang salah dengan kondisi di mana ternyata baru 14% gitu ya. Kalau misalnya minimal Oke-oke 20 aja ya. masih jauh, oke-oke aja, dan memang kayaknya belum merasa ada perlunya Mungkin gitu. sih nambah jumlah. Ya gitu, meskipun sebetulnya ya kalau secara data statistik kan pernah ada bukti otentik gitu ya. Mana sih yang kalau kita masih ke elite sport misalnya gitu kan berarti prestasi. Secara prestasi pernah ditunjukkan ketika dipimpinnya oleh seorang wanita. Gitu. Nah itu yang kemarin kita lagi bahas di conference itu, aku justru dapat banyak masukan ya, input bahwa mungkin secara penelitian gender kiblatnya memang lebih banyak yang melakukannya orang-orang di Amerika. Gitu. Iya, karena kalau di Indonesia mah nggak tahu ya. Kalau ngomong keterwakilan itu kan bukan itu kayaknya isunya, karena di Indonesia mah bukan ngomongin soal cewek cowok ya. Tapi kalau
cewek mah kalau jago mah hayu, ya kan? Iya. Sebenarnya kebalikan juga ada cewek yang jago tapi nggak pengen aja gitu. Nah, Bukan karena nggak bisa kan? Iya, gitu. Dia Jadi nggak memang pengen. karena belum ke sana dan jadi secara legalnya apakah ada gitu? Ada yang memang menunjukkan bahwa sebetulnya perlu keterwakilannya gitu, tapi kemudian karena urgensinya belum ada dan secara norma. Kemarin sih kita akhirnya mengupasnya sampai ke situ ya. Norma social cultural juga memang belum support ke arah situ gitu. Kemudian ini ada lucu gitu temuan yang bilang penting sih, tapi kan kalau perempuan susah kalau suaminya nanti mutasi misalnya karena suaminya bekerja di tempat lain, berarti kan yang perempuannya mau nggak mau harus ikutan pindah karena secara norma itu nggak ada tuh rumah tangga itu yang terpisah itu akan running well misalnya iya, gitu. betul sih, nah itu hal-hal yang seperti itu ya kan memang Itu jadi khas temuan. di Indonesia Itu khas ya. di Indonesia. Iya Itulah juga Mas, sih. jadi kenapa pergi ke Korea dan diskusi biasa sama sebetulnya kadang-kadang orang-orang kan ngelihat bahwa kalau olahraga ya ngomonginnya elite sport aja, tapi ternyata sekarang kan udah kemana-mana ya. Jadi kayak kemarin tuh masalah kesehatan mental setelah pandemi, kebiasaan orang duduk mempengaruhi kepada juga ya. kardiak gitu ya, maksudnya kesehatan jantung itu sampai dibahas tuh. Jadi beberapa para peneliti dari kayaknya kemarin sih udah hampir seluruh dunia ya, soalnya dari Nebraska datang gitu ya, dari Indiana juga datang. Hal-hal yang mungkin kita tuh nggak mikir bahwa itu sebetulnya ranah olahraga. Maksudnya Iya sih. sport ya gitu, bagaimana sport dalam daily life itu sebetulnya kan nggak bisa kita pisahkan hanya atletnya aja gitu, tapi kita pun yang orang Dan itu jauh lebih banyak sebenarnya yang butuh diintervensi ya. Sampai Orang ada kantoran yang kurang gerak gitu ya. kemarin tuh sampai ada aplikasi ini yang keren nih, kemarin dari Amerika sampai kemarin akhirnya kita saling tukar-tukaran kontak gitu ya, karena dia sedang penelitian dibiayai negara di Amerika ya. Itu dia bikin aplikasi namanya ProudMe untuk anak-anak sekolah dari mulai PAUD gitu ya sampai SMA. Aplikasinya itu kayak kalau kita yang ini loh Mas, kita pada punya aplikasi masing-masing di handphone, tapi ini yang melakukan pengukurannya guru. Jadi nanti si anak persekolah itu bisa kepantau secara kesehatan mentalnya, fisiknya, apa saja yang mereka makan, kayak main Tamagotchi gitu, tapi berupa aplikasi. Menariknya karena ternyata meskipun kalau kita ngomongin rasio dibilang kesejahteraan guru di sana rendah, tapi kan tetap lebih tinggi dari Indonesia ya. Mereka sampai akhirnya ada di situ slot penelitian itu adalah untuk memberikan subsidi kepada guru yang mau terlibat dalam program itu. Jadi ada biaya tambahan karena mereka melakukan pemantauan di luar tupoksi mereka. Di luar. Iya, gitu itu sampai yang akhirnya aku ngomong for private boleh nggak sih buat sekolah? Karena aku konsultan pendidikan di sekolah-sekolah swasta gitu ya. Kayaknya sih yayasan-yayasan swasta akan bersedia untuk bekerja sama gitu. Kemarin tuh sempat ngobrol sampai yang tahun depan mereka akan uji coba di Cina. Nah, mungkin 2025 katanya ya. Kita lihatlah nanti ya. Kita bawa jangan sampai datang ke sana cuman lewat. Makin keren aja nih ibu kita nih ya, gile. Udah exposure-nya internasional. Nggak mau rugi maksudnya, ya kan? lebih ke situ mama sih. Exposure-nya internasional. Padahal kuliahnya lokal terus ya. Lokal, saya anak lokal karena nggak mau ninggalin. Nah itu saya tidak mau meninggalkan. Tiga-tiganya UPI ya? Tiga-tiganya UPI, dropping 2 beasiswa. Bahasa Inggris kan? Ya. Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris guru. Kemudian administrasi pendidikan. Yes. Yang S2, ketiga-tiganya juga sama. gitu ya. Terus di luar itu belajar NLP juga. Belajar. Yes, kan sama Mas Edi belajar. Ya bukan sama saya. Teman belajar. Teman belajar. Sama Mas Padahal Edi. Saya tidak punya lisensi apapun mengajar NLP sebenarnya teman-teman. Oh, saya kan butuhnya esensinya Mas. Makanya nggak bisa jadi guru, cuma beli teman belajar bareng aja. Ya, baiklah. Alhamdulillah saya punya teman belajar. Nah, Berita mau nanya nih. Jadi sekarang kalau Berita kan kayak kelihatannya sibuk banget tapi kayak nggak jelas gitu ya. Iya memang nggak jelas kan sapu. Duduknya di mana? Saya tuh bingung Berita terus terangnya. Jadi saya menduga ya dari sisi kemakmuran itu lumayan gitu ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya itu tuh nggak jelas posisinya apa. Misalnya apakah dia ini direktur sekolah? Enggak. Itu dulu banget saya kenal ya. Apakah dia ini apalah gitu ya? Enggak juga. Lagi sibuk apa aja sih Bu? Kang Sapu nggak sih. Chairman NLP semua jelas nggak dibayar ya kan? Iya itu nggak dibayar tapi alhamdulillah bikin waras lah ya Mas ya. Bertemu sama teman-teman tuh. Jadi apa sih? Sibuknya apa? Sekarang banyaknya mungkin kalau areanya nggak jauh-jauh dari pendidikan ya Mas ya. pendidikan. Cuman konsultan pendidikan di beberapa sekolah itu masih jalan. Kemudian mungkin yang masih terus reguler ya dosen ya ngajar gitu. Oh dosen masih ngajar rutin. Oh.
Sekarang lagi off kan ya Mas ya, baru mau masuk semester baru. Di Bandung? Di Bandung. Kalau terdaftar home base-ku di Bandung. Bandung ya? Home base-ku di Bandung, NIDN-ku juga. Di apa itu? Di fakultas apa? Aku ngajarnya kalau di rekam medis, sama sekarang keluar lagi prodi baru namanya TBD. Saya kok lupa itu TBD itu apa ya. Pokoknya tentang manajemen ilmu rumah sakit dan donor. Gitu ya di Poltekkes ya, di Politeknik Kesehatan yang karena di yayasannya itu dia punya sekolah yang lain. Nanti ini dalam perjalanan mohon doanya ya. Nanti mereka mau bikin university, saya belum bisa bocorin, tapi katanya sih at the end of this year naik status. Jadi lembaga sekolah tinggi ilmu administrasi dengan Poltekkes digabung, merger, bikin juga fakultas baru. Nanti mau jadi universitas. CV lah kalau gitu. Boleh. Kalau itu nggak dosenin ya, alhamdulillah dosen, ada lah ya. Masih ada ya. Ya paling dosen-dosen tamu, mungkin ya beberapa sih biasanya mintanya tentang riset sama. Yang disebut dosen tamu tuh apa sih Bu? Luar biasa ya. Jadi home base-nya di mana, nanti ngajarnya di kampus yang mana gitu. Oh, tapi cuma ngajar satu mata kuliah misalnya gitu. Iya, satu mata kuliah, satu blok atau satu partikular. Misalnya mereka lagi butuh tentang leadership, mereka nyarinya ke aku gitu karena tahu ada background check-nya gitu ya. Itu masuknya di P2M kan Mas, pengabdian pada masyarakat. Terus kalau di penelitiannya ya karena namanya dosen, meskipun dulunya sih waktu belum jadi dosen ya ketika bergabung di penelitian ini masih megang jadi team leads education sama shared values. Itu di penelitian, sebetulnya ini penelitiannya yang lintas multidisipliner ya berarti ya. Jadi kita lagi fokus tentang anak stunting. Yang early childhood itu yang early childhood iya, khususnya di PAUD. Kemudian pendekatannya kalau aku berarti karena pegang education itu berarti kita lihat dari learning environment-nya seperti apa, kualitas gurunya seperti apa, pola interaksi di rumahnya seperti apa, pengasuhannya gitu kan. Jadi itu yang memang difokuskan. Plus kalau tadi ngomongin share values, itu kan sebetulnya pendekatan bagaimana kita bisa melihat nilai yang dijunjung di lokus itu sebetulnya seperti apa, sehingga ketika kita melakukan formative research, kita ngomongnya kan FGD biasanya, focus group discussion, tidak berasa seperti di interview. Jadi ada pendekatan khusus di mana mereka kita coba jaring dulu kesamaan nilainya apa, sehingga pada saat kita melakukan, kalau di share values kita nggak sebutin FGD, namanya PEX gitu ya. Jadi perspective exploration namanya. Jadi mereka tuh sudah punya kesamaan dulu sehingga pada saat digali feel-nya lebih dapat, mereka nggak ngerasa sedang ditanya-tanya, nggak hanya ngerasa sebagai subjek ya, tapi mereka memang pengen bercerita, jadi alirannya lebih terasa. Itu yang dipakai sih, itu di Lombok Timur, lokusnya 3. Lombok lama itu ya? Itu kan penelitiannya lama Mas, dari 2019 sampai nanti 2024, kita sebentar lagi akan reach to end ya, mudah-mudahan doain aja. Karena yang diteliti itu masyarakat ya, makanya perlu metodologi yang lebih soft tadi ya. Masyarakat, dan kemudian kan kita memang mau gali, ini kan daerahnya bukan daerah yang memang terbiasa dengan kehadiran orang asing. Nanya-nanya lagi ya. Ya, terutama ketika misalnya ada pengukuran tentang sosial emosional gitu kan, mereka itu yang sangat welcome, tapi kalau sudah ditanya tentang rasa, iya juga sih. Ya janganlah kayak orang di daerah ya gitu. Apa kabarnya pasti akan punya template baik. Alhamdulillah baik gitu. Meskipun gitu tidak baik ya, mereka akan jawab baik, dan itu tidak menyatakan bahwa kemudian social emotional learningnya tidak berjalan, kan kita nggak bisa semena-mena seperti itu ya. Ini kalau ini lokusnya karena di Indonesia, Senegal sama di India. Jadi itu memang penelitiannya exposure internasional guys. Jadi orang tuh nggak harus kuliah luar negeri ya buat punya exposure nasional. Ini Bu Rita ini luar biasa sih. They value us loh Mas. Iya makanya. Kan susah orang luar itu ngambil data langsung gitu. Betul. Jadi ya bulenya aja udah bikin susah ya, maksudnya kebulean mereka ya. Jadi butuh orang sini tapi exposure jadi teman-teman. Sekarang perizinan juga susah kalau orang luar tiba-tiba mau ngambil nggak bisa, harus dari dalam. Iya benar juga. Itu Mas, ya itu kan kanker sapu. Ya tukang sapu begitu. Nyapuin gitu. Tukang sapu kalau dokter tuh mahal bayarannya ya. Aduh, ngomongin bayaran, dibilangin volunteer kalau yang di NLPS kan. Oke, jadi ada dosen, itu research-nya tuh paket dosen bukan ya? Terpisah ya? Masuknya dalam P2M saya masukin ke situ ya, maksudnya kepada penelitian saya, jalur penelitian, tapi nggak hubungannya sama langsung, tugas nggak langsung ya? Jadi memang berita pengajar di satu kampus, kemudian peneliti di lembaga yang lain ya, tapi bisa sering Terus tadi konsultan pendidikan di beberapa sekolah gitu ya, mungkin ada yang
mungkin ada juga yang sekolahnya Mau sinergi Hai? iya, boleh juga sama beritanya. Terus apa lagi Bu? Paling di NLPS ya, ngajar-ngajar. LPS, Ya. ya itu mah Ya, gitu. ini ya, itu mah sisi yang lain lah gitu ya. Sisi yang lain paling karena senengnya ngobrol kali, suka ada aja orang-orang yang minta gitu, berbagi yuk di mana gitu. Iya, Itu iya, lebih cuma kepada ngisi training ya based on expertise aja. Tapi biasanya Iya, iya. saya akan lihat juga sih, mereka mintanya apa. Kalau materinya yang saya nggak bisa ya, saya biasanya akan refer to other friends gitu. Jangan palu gada, jangan. Nah Bu Rita waktu S3 kan disertasinya agak unik tuh ya. Heeh. Nekat ya. Jadi teman-teman aku cerita dikit ya. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu di YouTube ada nggak tuh. Jadi Bu Rita itu karena sudah mendalami NLP, kemudian ya pas bikin riset itu secara konten ada hubungannya. Awalnya mah mau nggak disebutin ya. Nggak boleh pakai. Nggak, awalnya nggak disebutin kan. Ternyata malah oleh promotornya diminta menyebutkan karena itu justru menjadi sebuah novelty perbedaan dan apa istilahnya tuh NLP yang sering dibilang pseudoscience itu oleh orang yang kurang baca gitu ya. Itu malah jadi disertasi gitu. Boleh cerita dikit nih Bu, itu tentang apa sih? Aduh, alhamdulillah ya. Jadi karena memang dari Adpen ya, roots aku kan waktu ngambil tesis tentang policy ya, tentang kebijakan. Apa yang hits pada masanya pada saat itu yang memang sedang dialamin sama wilayah ya, regional di wilayah Kota Bandung, aku ambil itu. Nah, ketika mau ngambil S3, tadinya memang karena ada apa ya, penasaran sih sebetulnya kenapa silo itu terjadi gitu kan, kenapa kepala sekolah maksudnya dan tujuannya sudah bagus misalnya, tapi kalau udah nyampe ke para subordinatnya tuh nggak bisa jalan gitu ibaratnya gitu ya. Ini ada apa gitu kan, ada gap gitu antara si pemimpin dengan yang dipimpin, sehingga secara apa ya, kalau kita ngomongin school culture-nya akhirnya kan jadi nggak nyambung gitu ya, bahwa sebetulnya visi misinya apa nih, mimpi yang dimiliki ini seperti apa gitu, target goals-nya apa, tapi nggak jalan. Terus ketika mulai ambil data itu berarti awal semacam gitu, ada triggernya dari waktu S2 juga ya? Iya, jadi dari pengalaman policy. praktisi juga sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya ketika kita aku berhenti di 2016 tuh ya di kepala sekolah ya, jadi director of school itu berhenti, mulailah bantu-bantu Direktur kan. sekolah bukan kepala sekolah. Mulailah bantu-bantu beberapa sekolah tuh kayaknya masalahnya tuh kayak tipikal gitu ya, tipikal di mana kemudian si para prinsipal ini merasa bahwa nggak align sih jalan yang di bawahnya gitu. Ini salahnya di mana gitu. Dan akhirnya sebelum aku daftar tuh 2018 sudah mulai ada penelitian sederhana sebenarnya ya. Jadi belum daftar aja, belum S3-nya belum daftar, tapi mulai cek fenomenologinya, ada apa sih, ada fenomena apa ini di sini gitu. Ternyata ada satu kebutuhan gitu, bahwa mereka membutuhkan satu metode komunikasi yang efektif. How to, gimana ya, kalau ngomongin kata Lunenburg itu kan kepemimpinan di pendidikan itu kadang-kadang karena dirasa atas bawah ya, sehingga yang bawah tuh akan bilang iya tapi dijalaninnya setengah-setengah misalnya gitu ya gitu, nggak sepenuh hati, nggak dari dalam gitu. Nah akhirnya karena saya belajar NLP, uji coba nih gitu di satu sekolahan, dicek, kok iya gitu. Jadi bukan coba lagi, ya maksudnya belajar praktikal teknik NLP, karena kan ada beberapa member kita juga kan yang udah pakai NLP ya, gitu. Mereka ngerasa bahwa ini oke, itu kan jadi apa ya, disebut aku sih sebetulnya itu kayak kita punya secondary data dulu nih dari orang-orang yang udah memang pendidik, udah belajar NLP, mereka ngerasa itu lebih loose gitu. Nah aku cobain sama yang belum pernah pakai kan, dikenalin gitu. Oh iya, mulai kerasa, cobain lagi gitu sampai 2-3 sekolah. Aku bikin waktu itu artikel singkat sebetulnya, menyarankan, lebih kepada memberikan saran gitu, bahwa mungkin ini bisa dipakai gitu. Biasa ya, kita lewatnya jalan conference kan, uji coba conference, ada masukan-masukan di ruangan conference itu kan, nikmatnya di situ ya, banyak diskusi gitu. Jadi kita dapet hal-hal baru yang oh iya nih aku missingnya di sini gitu, dan langsung kalau nunggu dari reviewer kan kita nunggu berapa bulan, dan itu kan tertulis ya. Kadang-kadang beda dong pemahaman reviewer sama kita, itu nggak ke situ, kita harus tok. Tapi kalau lagi conference itu kan kita ngobrol langsung, jadi bisa saling silang ya. Terbitlah artikel itu. Nah 2019 pas lagi daftar aku coba, meskipun masih aku sembunyiin, tadinya pakai embel-embel primary leadership tadinya. Primary leadership, oh iya sempat awalnya ya. Awalnya mau primary leadership gitu, masukin proposal, yang penting lolos dulu lah by riset, karena kan standarnya harus pada saat itu aku dikasih izin sama direkturku
boleh kamu kuliah tapi yang by riset gitu, nggak boleh yang sit in. Terus aku juga by riset dan harus beasiswa ambilannya. Kalau bayar sendiri aku nggak mau gitu. Loloslah yang primal, tapi kemudian ketika bertemu promotor, ya betul kata Mas Teddy, ini sebetulnya keajaiban ya, alhamdulillah. Kedua promotor saya belum pernah belajar NLP. Belum pernah padahal. Belum ya? pernah. Mereka belum pernah belajar NLP. Yang satu profesor kepemimpinan, Profesor Aan, yang satu profesor komunikasi, Prof Johar. Mereka belum pernah belajar, tapi pernah mendengar. Dan kemudian mereka melihat tracking saya gitu. Bahkan mereka yang akhirnya pada saat diskusi, why you hide this gitu? Kenapa harus di belakang gitu? Kenapa harus? Karena kan ketika di rancangan saya memang masukin ini sebetulnya unsur NLP loh gitu ya di dalamnya gitu. Nanti saya mau pakai intervensinya di proposalnya itu intervensinya tuh NLP tapi nggak saya kemukakan dalam judul gitu. Nah akhirnya mereka bilang ya keluarin lah karena itu kan novelty-nya gitu biar orang tahu. Terus saya kan bilang bukan nggak boleh gitu nanti sulit gitu ya untuk nembus akademisi. Terus mereka bilang ya karena beliau inilah justru yang ngasih lihat kan kamu pernah ya ini makasih sama Mas Teddy ya sama NLPS karena karena di 2017 kan 2017 beres NLP coach ya terus suka ngegawangin teman-teman Bandung chapter terus suka ngegawangin bikin kelas-kelas esensial kan awalnya kan saya IO aja maksudnya sama teman-teman panitia tuh ya panitia doang gitu tapi Mas Teddy suka yang ayo coba bawain satu materi gitu kan satu materi gitu masa cuma jadi dua materi rugi banget terus lama-lama aku inget itu bulan September 2017 tiba-tiba masuk flyers gitu ya itu kan kaget ya hah ngajar beneran ini gitu kan sejak itu minimal sejak bertiga itu ya sejak itu kan bertiga terus memang Bandung sama Mas Aji kan bertiga gitu dan dulu kan lumayan rapid ya Mas 3-4 bulan sekali kita punya kelas nah itu salah seorang promotor itu karena rajin follower juga dia yang udah kolekin maksudnya kan kamu memang ngelaksanain kamu ngajar juga punya sertifikasi dari NLPS ya sebenarnya gitu jadi kamu nggak cuman pernah belajar atau gitu nggak cuma baca-baca nggak cuma baca-baca aja bukan hanya dari literatur review gitu tidak hanya base certification sertifikat gitu ya tapi memang kamu ada kelasnya dan ada satu lagi nih makasih banyak sama ada dulu kepercayaannya Kaprodi Bahasa Indonesia kan yang merekomendasikan mahasiswanya kalau mau ngambil ya kan gitu bagus gitu kalau mau sana sama Burita di komunitas gitu belajar nah itu ternyata di UPI jadinya masuk recommended gitu ya jadi akhirnya ya itulah ya udah jalannya Allah ya jadi NLP-nya dimunculin sebagai moderator ya jadi dia memoderasi tadi komunikasi kepemimpinan. Jadi isunya adalah bagaimana improve komunikasi kepemimpinan antara pimpinan sekolah dengan timnya. Di bawahnya. Terus menggunakan moderatornya teknik-teknik NLP. Jadi realnya sederhananya kayak Bu Rita tuh kayak ngajarin teknik NLP sederhana ke kepala sekolah. Yes. Kemudian mereka jalankan, kita dampingin kan, kita cek, dilihat ada perubahan atau enggak, ditanya juga sih timnya. Selain kepala sekolahnya, timnya, gurunya ditanya. Ada beda nggak gitu? Ada perubahan atau enggak ketika kepala sekolahnya belum belajar, kemudian ketika sudah belajar, kan sebetulnya yang dicek kemarin motivasi kerja, gitu ya, iklim. Sampai kemana tuh Bu? Sampai berapa banyak gitu kepala sekolah? Kalau yang waktu pas lagi pelatihannya karena itu, nah ini berkah pandemi. Waktu berkah pandemi itu jadinya banyak ya yang ikutnya karena akhirnya ya udahlah daripada stop penelitiannya kita kan diam di rumah lagi di rumah aja gitu ya sebagai konsultan yang ya kita kontak-kontak lah beberapa rekan-rekan gitu beberapa kampus beberapa sekolah banyak tuh Mas sampai dari Kupang dari Aceh yang ikutnya banyak gitu. Sekolahnya ada levelnya nggak? Kalau waktu yang pelatihan yang pertama semua SD sampai dosen ya jadi kepala sekolah SD sampai ke dosen ikut. Dekan gitu? Dekannya nggak ada sih kayaknya Kaprodi yang pada ikut. Kemudian dari data yang itu kita cek gitu kan, terus dipersempit ya, karena kan nggak mungkin seluas itu, meskipun memang lagi masih pandemi itu awalnya di 2020 awal, terus 2021 ketika mau terjun lapangan konsulkan sama promotor, mesti dipersempit. Tadinya sempat kepilih Purwakarta karena ada kakak kelas senior di S3 yang memang jadi kadis di sana gitu. Tapi waktu itu apa ya kebenturnya itu mereka butuh programnya bukan komunikasi gitu jadi kita ngasihnya materi yang lain dibukalah peluang pintu dari direktur ini pakai teman-teman mohon maaf ya perluaslah networking
Semuanya kan kalau ceritanya semua tentang pertemanan ya. Jadi akhirnya beliau bilang, oke, coba cek ke Sumatera Selatan, in particularnya di Palembang gitu ya. Karena memang beliau pernah jadi Kadisdik di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kalau lihat dari kondisi, udahlah Palembang aja di kota gitu yang lebih sempit kan gitu. Memang ada beberapa kerjasama dengan kantor yang lama, sehingga saya beberapa kali perjalanan dinas gitu. Ini nggak tahu ini nanti di YouTube ya. Jadi perjalanan dinasnya saya selesaikan masa dinas saya, tapi saya biasanya extend menginap. Jadi itu kalau itu biaya sendiri nggak biaya negara. Tapi kan tiketnya mah pulang pergi gitu ya. Biasa ya, itu gitu kan nggak apa-apa. Maksudnya adalah teman-teman perluasan pertemanan. Iya, bener banget. Jadi akhirnya memang kemarin fokusnya di kota Palembang. Jadi ada banyak bantuan. Artinya sebenarnya itu mungkin direplikasi di kota lain ya. Even misalnya nih dengan model yang mirip, ada peneliti lain ya mau replikasi di kota lain atau boleh. Karena yang ini udah di KHK-in, jadi pakai hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman yang mau duplikasi, saya juga sudah merasa tenang karena memang ide awalnya sudah ada. Silakan, ini open sources. Kemudian karena memang saya merinding nih ngomong gini terus terang loh. Karena di rekomendasi saya tulis juga sebetulnya karena kan penelitian itu tidak ada yang sempurna. Yang bikin saya dulu sempat nangis-nangis ya, nggak mau lagi ngelanjutin karena tidak pernah direvisi gitu ya. Saya intinya adalah orang yang kalau nggak direvisi itu sebenarnya ini udah bener apa belum gitu ya. Saya butuh dikasih masukan. Cuman akhirnya saya menemukan sendiri bahwa mungkin ini akan jauh lebih efektif kalau saja tidak hanya kepala sekolah yang dapat treatment gitu. Tapi gurunya juga gitu. Karena secara apa ya? Kalau gini, intrinsik itu kan motivasi memang ada dari internal dan eksternal gitu. Tapi kemudian dari nilai value, kinerja itu nggak terlalu berpengaruh karena kalau kinerja itu kan karena kinerja itu kan sebetulnya banyak hal lagi faktor-faktor lain selain pemimpinnya gitu yang berubah. Makanya kenapa sempat terpikir ya itu juga akhirnya jadi temuan. Jadi teman-teman bersyukurlah banyak-banyakin doa aja kalau punya promotor yang selalu bilang nggak perlu sempurna, yang penting jadi gitu, selesai dulu karena nanti bakal jadi RTL ya, jadi rencana tindak lanjut, entah kamu yang ngerjain atau peneliti yang lain yang nanti akan bisa melanjutkan ataupun memberikan sanggahan misalnya gitu kan. Dan ilmu itu kan selalu berkembang, jadi jangan baper kalau misalnya ada yang menyanggah ya, justru berterima kasih karena kan ada titik begitu, ada titik di mana mungkin kita blind spot nih, nggak kelihatan gitu kan ketika saya melakukan penelitian, sehingga masukannya sebetulnya sarannya adalah kalau saja gurunya which leads us ini, nah saya juga beruntung punya suami yang seneng banget kayaknya nantang-nantang gitu ya. Jadi yang kamu ingat nggak 2021 sempat bilang gitu ya pada saat 2022 kamu bilang ketika sidang terbuka bahwa ini diperlukan studi lanjutan. Terus kenapa harus nunggu orang lain yang melakukan studinya gitu? Suami sih bilangnya begitu. Lanjutin aja kalau memang tantangannya adalah mestinya diuji cobakan pada guru. Ya kamu coba sama guru. Udah lebih gampang gitu. Lagi nyarinya dananya orang udah dokter ya kan. Nggak masalah gini, soalnya mas aku juga pegang data karena namanya Imbrace ya, model yang aku kembangin itu adalah Imbrace. Ternyata malah request terbesar banyaknya datang dari para perawat mas dan bidan. Jadi ada satu fakultas nih di Universitas Besar di Bandung gitu ya. Ini udah kali keempat berarti mereka selalu begitu selesai aku sidang itu the following 2 weeks mereka minta kelas. Jadi kayak kuliah umum. Si Imbrace ini khusus untuk Imbrace. Itu model yang ditemukan Murita ya. Tapi pendekatannya adalah kepada para bidan. Oh, Imbrace-nya bukan buat guru. Bukan buat kepala sekolah, buat guru, tapi kepada para bidan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien-pasiennya gitu kan. Dan itu udah sampai batch keempat gitu. Maksudnya mereka 4 kali itu berturut-turut minta, dan itu biasanya whole. Jadi semua. Jadi mereka bikin beberapa layer ya. Jadi ada misalnya genteraan pertama. Karena kan bidan juga ternyata aku juga baru tahu ya, kalau di bidan itu kan ada yang bidan profesi, jadi udah jadi bidan kuliah lagi. Ada yang memang sedang pendidikan bidan S1 gitu. Nah, itu mereka punya banyak kelas dan dirasakan itu lebih kena kata mereka sih. Maksudnya ketika pakai pendekatan Imbrace buat gitu. Ke pasiennya. Para perawat bidan dan kepada bagaimana pola komunikasi mereka berubah sehingga level kepuasannya pasien itu naik gitu. Ketika komunikasinya memang dibuat apa ya. Dan Bu Rita itu sangat cocok ya ngajar bidan. Pertama karena dia anaknya 3. Yang kedua dia lahirnya normal semua gitu. Jadi kan dekat dengan dunia bidan ya kan. Mungkin ya kayaknya ya. Nah juga karena dari situ. Mungkin ada kedekatan emosional begitu. Nah ini data bidan ini malah aku belum apa-apain mas. Jadi sebetulnya setiap. Oh datanya udah diambil? Ada. Karena kan setiap pelatihan aku pasti. Ya itu kan buat para peneliti.
gunakanlah kesempatan sebesar mungkin pakai konsen ya, maksudnya bahwa Iya, mereka betul, dengan betul. kesediaan datanya kita pakai itu belum aku apa-apain. Karena memang awalnya sih ngerasanya yang aku mau fokusnya sama dunia pendidikan, meskipun itu juga Dibikin sebetulnya aja ini apa namanya INLPS Journal itu artikel pertamanya. bisa jadi ya. Ya, apa namanya INLPS Quarterly gitu. Oh iya, iya. Bener ya. Iya. Terus para penggiat NLP siapapun itu boleh ngirim ya. Boleh ngirim. Nah itu artikel pertamanya tadi. Boleh lah. Cakep ya Ya teman. gitulah. Tapi anyway teman-teman, berarti sekarang kalau ada teman-teman yang nonton ini dan minat, biasanya kan nonton channel ini kan ya Iya. peminat NLP ya biasanya ya. Oh iya, channel Mas Edi ya. Saya nggak punya channel. Terus pengen neliti. Berarti pertama sekarang nggak usah ragu. Iya. Ada beberapa angle nih dari disertai Bu Rita aja. Angle pertama adalah replikasi nih. Sama-sama bidang admin ya. Admin, Bisa. ya. Oke. Nggak admin pun juga bisa karena itu bicara leadership sebenarnya ya. Iya. Jadi misalnya model Inggris mau di Manajemen ya, kalau pakai- orang lain ada yang nggak pakai. Iya, bidang administrasi, manajemen. gitu. ya kan manajemen mau di corporate mau di itu modelnya sudah ada dan itu jadi keunikan juga karena di area yang lain. Terus tadi mau dipakai buat gurunya untuk melengkapi Iya. gurunya bisa. Di apa kebidanan kesehatan juga bisa. Berarti kan kalau bidan artinya di dokter juga bisa. Artinya nggak usah ragu lagi nih teman-teman ya. Nanti tapi nanyanya sama beliau jangan sama saya karena lebih kredibel. Ya baiklah. Tapi nanya NLP sama Mas Edi Sama aja. kita Saya di aja balik masih layar nggak ya, nggak bisa jadi pembimbing. Nantilah mungkin 5 tahun lagi kali bisa. Amin. Kita doain ya teman-teman ya, tesisnya segera beres, lanjut S3, bypass Amin, gitu. amin. Alhamdulillah. Ya umur Amin. 46 kali. Amin. 46 kali. Sun Mas, nggak kerasa kok. Beneran Iya, ya? iya, Yang iya. penting daftar dulu. Iya betul. Ya selesai dulu yang ini atau Bu, selesai yang ini baru daftar lagi. Karena kalau belum daftar nggak bisa. Saya selalu bilang teman-teman, dokter itu pasti akan ada pada saat kita udah daftar terus selesai gitu, udah. Iya sih. Jadi Betul, itu betul, bukan betul. sesuatu yang spesial. Jadi nggak usah disebut-sebut. Oh enggak lah. Itu spesial dong. Itu Aduh, perjuangannya ya nggak Allah, mudah. Akbar. Saya yang baru mau bikin tesis aja udah ngerasa oh ya ini emang butuh kesungguhan sih. Ya kan ini bukan sesuatu yang kayak bikin artikel di blog gitu. Ya kan? Tapi gini loh, teman-teman, aku cuma mau bilang, kadang-kadang kan orang suka bilang terus NLP dipakainya pas kapan gitu. Ya. Sebetulnya pas tiap hari. Kalau Itu aku sih, dia. aku ngerasa yang pada saat ada momen-momen di mana kita tuh umumnya akan merasa baper misalnya. Ada salah persepsi, salah titik koma misalnya gitu ya. Ketika belajar NLP akhirnya kita akan berusaha untuk belajar mendisosiasi diri gitu ya. Jadi betul-betul menjauhkan diri secara sadar tapi milih gitu ya. Terus saya mau ngerjain apa ya di menit ini supaya saya tidak terfokus kepada hal yang ini misalnya. Itu hal-hal yang apa ya, teknik. Kalau ditanya teman-teman apa yang paling sering saya praktekin ya edit submodalitas dan reframing. Itu nih. Itu terus Ini gitu. aku udah kebayang episode selanjutnya dengan Bu Rita adalah, Bu kita ngomongin ini nanti ya nextnya ya. Possibility implementasi dan penelitian NLP. Nah, ya kan. Yang tadi itu barusan kan berarti ngomongin soal apa tuh ya? Itu kan bisa diriset dengan sangat sederhana ya buat anak S1 atau S2 bisa ngomongin soal pengelolaan emosi nih yang sekarang makin butuh ya di tengah gempuran medsos gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu topik penelitian sendiri. Ya, itu udah kebayang selesai lah itu. Iya, dan kemudian kayaknya resource-nya akan banyak ya, orang-orang yang mau jadi respondennya gitu ya, dan menanti-nanti hasilnya, maksudnya supaya nanti jadi keluar outputnya kan pasti ada luaran ya Mas, tulisan misalnya gitu. Banyak yang nunggu gitu karena rata-rata kan orang tua tuh ada nggak sih cara beberapa kelas yang di Ampu tuh ada nggak sih cara cepatnya gitu. Ya cara cepatnya belajar dan praktek gitu sih. Iya, relatif di NLP relatif cepat sih. Ya, kan? Misalnya kayak tadi Bu Rita nyebutin soal teknik reframing ya. Ya dibandingkan dengan cuman ngomong positive thinking dong gitu. Sama belajar reframing itu beda ya. Iya, betul. Iya, jadi karena kalau hanya sekedar mempositifkan diri tetap ada luka yang disimpan kan di dalam gitu. Tapi kalau kitanya memang memilih secara sadar mau keluar dari lingkaran itu, terus si luka ini mau diapain gitu. Iya. Dan kemudian mereframe bahwa apakah memang orang itu punya intended untuk melukai saya atau enggak gitu. Jangan-jangan memang dia punya maksud baik lain yang saya belum tahu, tapi saat sampai saya bisa punya waktu untuk konfirmasi, saya mau milih apa nih biar lebih nyaman kan gitu. Ya nanti lah kalau kan karena belum bisa ketemu, nanti kalau pas ketemu nanti kita ini ya, kita bikin episode selanjutnya. Saya membayangkan Bu Rita ini kan umurnya 40-an lah ya. Iya, lebih. Saya berdoa moga-moga dikasih 80-an lebih gitu. Aduh, ya sehingga banyak hal bisa dikerjakan sama Bu Rita karena di umur segini aja
banyak ini kerjain ya kan. Tukang sapu. Kang Sapu juga kayak gitu tadi tuh ke Korea, penelitian stuntingnya di NTT. NTB, Ya kan? NTB, nanti marah. maaf, NTB, mohon maaf ya. Timur sama Barat. Yes. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya, episode perdana kita bersama Bu Chairwoman NLPS. Jadi kita ngomongin apa sih? Ngomongin ini kehidupan dan pendidikan. Sampai ketemu lagi, Berita. Makasih. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.